Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila, NPM saya 19630214 dari kelas 5O reguler pagi Banjarmasin. Pada hari ini saya akan presentasikan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer mengenai materi strategi multiple windows. Nah, strategi multiple window ini ialah bidang yang berisi aplikasi, program, atau file dokumen yang dapat dibuka dan ditutup. Selain itu juga dapat diubah ukurannya dan juga dapat dipindah-pindah. Kemudian multiple window itu tadi ialah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi pada satu atau lebih informasi. Nah, kemudian juga ada namanya window housekeeping, yaitu aktivitas yang mengurusi window yang berhubungan dengan dunia komputer dan tidak langsung berhubungan dengan tugas pemakai. Kemudian di sini ada persoalan yang dihadapi banyak pemakai komputer. Nah, di sini yang pertama ialah kita perlu melihat dulu lebih dari satu sumber dengan cepat dengan cara yang tidak banyak mengganggu tugas. Kemudian yang kedua, pada tampilan besar akan timbul masalah pergerakan mata dan kepala serta visibility. Kemudian yang ketiga yaitu tampilan yang kecil. Window terlalu kecil untuk dapat efektif. Kemudian ada perlunya memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugas, sementara mengurangi aksi Windows housekeeping, clutter, atau ketidakteraturan yang mengalihkan perhatian, pergerakan mata, dan kepala. Kemudian ada perancangan window tunggal. Nah, perancangan window tunggal ini memiliki beberapa komponen window, yaitu yang pertama ada judul, yaitu untuk mengidentifikasi window. Kedua ada bingkai atau border, itu bisa juga disebut frame, yaitu untuk menandai batas window itu tersebut. Kemudian yang ketiga ada scroll bars, yaitu untuk memindahkan tampilan ke isi window. Nah, di sini ada gambar dari perancangan window tunggal tadi. Di sini ada judul, bingkai, dan scroll bar-nya. Kemudian ada aksi-aksi Windows. Yang pertama yaitu ada aksi membuka atau open action. Nah, aksi membuka window ini dapat dibuka melalui icon, pilihan menu, perintah suara atau perintah ketik, dan juga perintah klik atau klik ganda. Kedua, ada aksi membuka, menempatkan, dan menentukan ukuran, atau bisa disebut juga dengan open place and size action, yaitu window ini akan tampil di tempat yang dirancang dengan ukuran yang sama. Windows ini ditampilkan dengan dekat, fokus. Kemudian Windows ini juga menampilkan pesan secara otomatis. Kemudian aksi Windows yang selanjutnya yaitu ada aksi menutup atau close action. Window ini juga mempunyai icon kecil untuk menutup dirinya sendiri. Kemudian selain itu bisa juga window ini ditutup dengan cara menekan tombol close atau cancel dan juga tombol OK. Kemudian aksi selanjutnya yaitu ada aksi mengubah ukuran atau resize action. Nah, di sini Microsoft Windows OS atau 2 dan lain-lain memungkinkan resize dari seluruh pojok dan keempat sisi, dan beberapa sistem yang memungkinkan Windows diminimalisasi atau maksimalisasi. Kemudian aksi yang selanjutnya ada aksi memindahkan atau move action. Pada Mac OS atau Microsoft Windows dan lain-lain, title bar dapat diseret untuk memindahkan window. Kemudian ada aksi membawa ke depan atau mengaktifkan. Nah, aksi ini digunakan ketika window bertumpuk. Perlu dibuat mekanisme untuk membawa Windows ke depan dan mengaktifkannya. Caranya yaitu yang pertama, kita ketikkan dulu perintah dengan keyboard. Kemudian kita klik pada menu daftar window yang terbuka. Kemudian kita klik bagian apapun dari Windows, dan yang terakhir kita dapat memindahkan kursor ke atas Windows. Kemudian ada perancangan multiple window. Yang pertama ada multiple monitors, yaitu beberapa monitor yang digunakan untuk menampilkan informasi. Kemudian yang kedua ada rapid display flipping atau perpindahan di antara tampilan pada suatu monitor secara otomatis atau dikendalikan pemakai. Yang ketiga ada split display, yaitu tampilan yang dibelah untuk menampilkan dua bagian dokumen atau lebih, atau dua. Contohnya seperti WordStar,
Word Perfect, Lotus 123. Kemudian yang terakhir ada Fixed Number Size and Place and Space Filling Tiling. Tiling ini yaitu pembelahan tampilan yang sederhana. Kemudian jumlah, ukuran, dan posisi tile juga selalu sama. Nah, perancangan multiple window yang selanjutnya itu ada variabel size, place, and number, and space, yaitu filling tiling dimulai dengan sebuah Windows yang besar. Ketika Windows kedua itu dibuka, maka potong Windows yang pertama secara horizontal atau vertikal untuk menyediakan ruang bagi window kedua. Kemudian ada non-space filling tiling, yaitu tidak seluruh tampilan ditutupi, yang celahnya di antara tile diperbolehkan, tetapi penumpukan tidak. Kemudian ada piles of tiles, yaitu variasi dari strategi dasar tiling. Window ini dapat ditumpuk penuh seperti menumpuk ubin, yang biasanya fixed size and fixed position. Kemudian ada window zooming, yaitu pemakai dapat memperluas ukuran window sehingga selayar penuh dan kemudian memperkecilnya kembali ke ukuran semula, contohnya Microsoft PowerPoint. Kemudian ada arbitrary overlaps, yaitu window ini dapat digerakkan ke titik manapun dan dari tampilan dan sebagian dapat berada di luar tampilan, terpotong oleh batas layar. Window ini juga disebut window 2,5 dimensi karena windownya seakan-akan mengapung di atas window lainnya. Kemudian yang terakhir ada cascades, yaitu aplikasi metafora atau tumpukan kartu dengan mengurutkan window secara berurutan dari atas ke kanan bawah atau dari kiri ke bawah ke kanan atas. Ini adalah contoh gambar dari window zooming. Kemudian ada koordinasi dengan window yang rapat. Nah, kelas koordinasi yang dapat dikembangkan oleh developer di sini ada 7. Yang pertama yaitu synchronized scrolling, kemudian ada hierarchical browsing, kemudian ada direct selection, kemudian ada two-dimensional browsing, kemudian ada dependent windows opening, kemudian ada dependent windows closing, dan juga yang terakhir ada save or open windows state. Selanjutnya yaitu kita dapat melihat citra dengan multiple windows, yaitu ketika melihat sebuah site geografi atau kesehatan, sepasang scroll bar tampak ketika ukuran gambar yang lebih kecil dari ukuran layar. Untuk memperjelas, maka dapat dilakukan dengan zooming terhadap gambar yang dimaksud. Kemudian kita dapat mengetahui cara membuat image browser yang sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama kita ada image generation, yaitu membuat gambar atau diagram dalam ukuran besar. Yang kedua ada open-ended exploration, yaitu melihat supaya lebih jelas bagian dari sebuah peta atau gambar. Yang ketiga ada diagnostik, yaitu penelusuran dari suatu diagram sirkuit, biasanya pada bidang kedokteran atau layout surat kabar. Yang keempat ada navigation, dan yang terakhir adalah monitoring. Sekian dari presentasi saya mengenai materi strategi multiple windows ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.